Shalom saudara, kita sudah menyelesaikan kitab Yunus dan kitab Rut, masing-masing kurang dalam 1 minggu. Sekarang kita masih belajar dari seorang wanita Allah, namun dalam kitab yang berbeda, yaitu kitab Esther. Kita akan melihat bagaimana hikmat marifat Allah mampu memberikan inspirasi agar seseorang dapat menjadi berkat, walaupun di tengah dunia yang tidak adil. Mari kita masuk dalam pembacaan kita, kitab Esther 1, dengan judul perikop Ratu Wasti dibuang. Pada zaman Ahasveros, dialah Ahasveros yang merajai 127 daerah, mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu ketika Raja Ahasveros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu, Baginda memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya, dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka Raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ tirai-mirai daripada kain lenan, mori halus dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih, sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam, marmer putih, gewang dan pelinggam. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa. Karena beginilah disyaratkan raja kepada semua bentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Juga Wasti, sang ratu, mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasveros. Pada hari yang ketujuh ketika Raja riang gembira hatinya karena minuman anggur, bertitahlah Baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Zetar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasveros, supaya mereka membawa Wasti, sang ratu, dengan memakai mahkota kerajaan, menghadap Raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman, karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Adapun yang terdekat kepada Baginda ialah Karsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan, ketujuh pembesar Persia dan Media, yang boleh memandang wajah raja dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan. Tanya raja, apakah yang harus diperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang, karena tidak dilakukannya titah Raja Ahasveros yang disampaikan oleh sida-sida? Maka sembah Memukan di hadapan raja dan para pembesar itu, Wasti, sang ratu, bukan bersalah kepada raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala kerajaan Raja Ahasveros. Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya. Apabila diceritakan orang, Raja Ahasveros menitahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Pada hari ini juga istri para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan Baginda
dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasveros, dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaannya, alangkah besarnya kerajaan itu, maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka, daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Usul itu dipandang baik oleh raja serta pembesar, jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul Memukan itu. Dikirimkanlah oleh baginda surat-surat ke segenap daerah kerajaan, tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Bunyinya, setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Amin untuk firman Tuhan. Ternyata kejadian kali ini menggambarkan sebuah kondisi dunia zaman patriark yang masih belum mengerti bahwa sesungguhnya arti hormat istri kepada pria bukan sekedar kata tunduk atau tidak membantah. Ternyata dalam lingkungan yang gendernya belum mengalami ketidaksetaraan, masih mengalami ketidaksetaraan gender, Tuhan tetap dapat mengubah keadaan, mengatasi arogansi dan ketidakacuhan manusia. Terkadang sulit bagi wanita untuk dapat berbicara, mungkin karena keadaan budaya atau keadaan sosial. Namun Tuhan dapat bekerja lewat standar budaya dan sosial untuk menjadikan namanya agung, untuk membuat kita, anak-anak Tuhan, menjadi berkat bagi sekitar kita. Namun, yang perlu kita lakukan adalah untuk meminta hikmat, marifat daripada Allah sendiri, untuk memberikan kita inspirasi agar setiap apa yang kita katakan dan yang kita lakukan dapat menjadi dampak yang baik bagi sekitar kita. Raja Ahasveros jadi contoh arogansi manusia. Ratu Wasti jadi contoh wanita yang memiliki etikat lebih baik, namun belum memiliki hikmat marifat untuk berbicara sesuai spektrum budaya pada saat itu, yaitu zaman patriark. Biar kiranya nanti saat kita masuk ke dalam Ester, dalam chapter-chapter berikutnya, kita lihat bahwa walaupun dalam ironi sifat manusia di dalam dunia, dalam budaya, namun dengan tetap percaya kepada Allah, Tuhan akan mengubah keadaan. Walau kita tidak menyadarinya, Tuhan memakai kita, asal kita tetap bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Terima kasih Tuhan hari ini, biar kiranya kami tahu, walau dunia yang terkadang tidak adil, seakan-akan budaya memihak kepada beberapa golongan orang dan mengacuhkan kebutuhan kami. Kami yakin Tuhan, saat kami mendekat terus kepada Engkau, meminta hikmat marifat, kami yakin Roh Kudus akan memberikan inspirasi kepada kami, agar apapun yang kami lakukan, setiap tutur kata yang kami bicarakan, buah tangan yang kami lakukan, dan langkah yang diambil oleh setiap langkah kaki kami yakin Tuhan semuanya ada dalam urapan dan tuntunan Allah. Terima kasih Bapa bersama dengan kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Apabila teman-teman ada pertanyaan sulit, seperti mengapa Tuhan membiarkan zaman patriark menindas wanita, atau apakah Tuhan mengizinkan kebanggaan hati manusia merajalela? I'm so excited to hear and reply at the comment section. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.